Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat LNG, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kami lnjrisk.com, tempat terbaik untuk membahas dunia asuransi dengan cara yang mudah dipahami. Bersama saya, Taufik Arifin, CEO dan founder LNG Insurance Broker. Hari ini, kita akan membahas regulasi terbaru yang dikeluarkan bulan Mei 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang cukup menggemparkan, yaitu ketentuan cost sharing wajib minimal 10% untuk asuransi kesehatan komersial. Regulasi ini dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 garis miring SOEJK titik 5 garis miring 2025. Apa dampaknya bagi Anda? Yuk, mari kita bahas lebih lanjut. Apa itu cost sharing? Cost sharing atau berbagi biaya adalah sistem di mana peserta asuransi ikut menanggung sebagian dari biaya pelayanan kesehatan. Cost sharing dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama disebut deductible atau kita mengenalnya sebagai resiko sendiri, yaitu bagian biaya yang ditanggung peserta sebelum asuransi membayar. Kedua disebutnya co-payment, yaitu jumlah tetap yang dibayar peserta tiap layanan, misalnya 100.000 per kunjungan ke dokter. Dan yang ketiga disebut namanya co-insurance, di mana peserta membayar persentase tertentu dari total biaya, misalnya 10%. Sekarang, kenapa peraturan ini diterbitkan? Sejak COVID-19 yang lalu, sudah 3 tahun, 4 tahun terakhir ini, industri perasuransian, khususnya di bidang kesehatan, mengalami kerugian yang terus membengkak makin lama makin membesar. Salah satu penyebabnya antara lain adalah meningkatnya inflasi biaya kesehatan yang jauh di atas rata-rata inflasi nasional. Bahkan pada tahun 2025 ini, kuartal pertama itu diperkirakan inflasi kesehatan sudah di atas 13%, bandingkan dengan inflasi nasional yang hanya sekitar 3%. Nah, apa artinya adalah biaya kesehatan meningkat secara drastis, sehingga jika terjadi klaim kesehatan, maka besarnya klaim yang harus ditanggung perusahaan asuransi itu akan meningkat sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, OJK bersama industri perasuransian mencoba mengatasi dengan cara pertama, mendorong transparansi dan keadilan dalam asuransi kesehatan, di mana selama ini ada kecenderungan yang terjadi biaya kesehatan itu meningkat, antara lain karena adanya ketidaktransparan yang dilakukan oleh peserta asuransi atau oleh tertanggung. Yang kedua adalah oleh penyelenggara kesehatan, rumah sakit, klinik, dan sebagainya yang cenderung membesar-besarkan nilai klaim asuransi. Yang ketiga adalah oleh perusahaan asuransi sendiri yang berusaha menekan biaya klaim dengan membatasi penggantian dan sebagainya. Nah, dengan adanya PJK ini diharapkan semua pihak itu akan transparan dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Kedua, mengendalikan resiko moral hazard, di mana peserta cenderung menggunakan layanan medis berlebihan karena semua biaya ditanggung oleh asuransi. Karena hanya dengan memegang kartu kesehatan, orang tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan lebih jauh, ketika mereka merasa kurang enak badan, demam, dan sebagainya, langsung ke rumah sakit, dan karena dengan kartu mendaftar dan itu hanya untuk penyakit ringan yang seharusnya bisa ditanggulangi sendiri. Ketiga, untuk menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan asuransi agar tetap sehat dan mampu membayar klaim jangka panjang. Industri asuransi adalah perusahaan yang berpikir jangka panjang. Jika perusahaan asuransi harus menanggung risiko yang besar secara terus-menerus, maka akan menggerus kondisi keuangan mereka. Jika kondisi keuangannya semakin melemah, maka kemampuan mereka untuk mengganti klaim itu akan semakin
terbatas, dan tentu akibatnya adalah kekecewaan yang akan dialami oleh peserta asuransi dan juga rumah sakit. Lalu bagaimana dampaknya dari PJK ini bagi Anda? Pertama, untuk peserta individu, sekarang Anda harus memperhitungkan biaya pribadi setiap kali berobat. Jika Anda mengalami sakit, demam, kurang enak badan, cedera sedikit, Anda harus pikir bahwa tidak semua biaya yang dikeluarkan untuk berobat itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ada bagian yang Anda harus tanggung, yaitu 10% dari biaya berobat, baik rawat inap maupun rawat jalan. Misalnya kalau Anda ke rumah sakit, total biayanya Rp250.000, maka Rp25.000 Anda harus sediakan di kantong Anda ketika Anda pergi ke rumah sakit. Kedua, untuk HR, bagian HRD di perusahaan. Anda perlu menyampaikan kebijakan cost sharing ini kepada karyawan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi yang menimbulkan ketidakpuasan. Karyawan Anda dan keluarga selama ini sudah terbiasa dengan hanya membawa kartu berobat ketika demam, pilek, gak enak badan, sakit perut, itu semua biaya bagi asuransi. Sekarang tidak lagi. Setiap kali Anda ke rumah sakit, Anda dilayani oleh rumah sakit, Anda dapat pelayanan, dan Anda selesai berobat, ada biaya yang timbul. Kalau biaya timbul katakan 500.000, sekarang Anda harus tanggung 50.000-nya. Jadi dompet Anda minimal Anda harus menyediakan Rp50.000. Kemudian untuk rumah sakit dan penyedia layanan, Anda sekarang mulai mengembangkan sistem Anda yang harus menghitung bagian peserta secara otomatis. Jadi sistem pelayanan rumah sakit yang saya yakin hampir semua rumah sakit sekarang sudah mempunyai sistem pengobatan yang baik, maka perlu dikembangkan, ditambahkan cost sharing ini, sehingga ketika peserta menyerahkan kartunya, sistem akan otomatis menghitung 90% diklaim ke asuransi, 10% dibayar oleh tertanggung pada saat itu juga. Lalu apa manfaat cost sharing ini bagi kita, bagi peserta asuransi? Diharapkan dengan adanya cost sharing ini, premi asuransi cenderung lebih terjangkau karena risiko sudah dibagi. Kalau sebelumnya 100% risiko ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka sekarang tidak lagi 10% Anda yang nanggung. Nah, seharusnya dengan Anda mengambil risiko 10%, premi asuransi akan turun. Ada dua manfaatnya di dalam setiap polis asuransi umum, terutama di kendaraan bermotor, misalnya ada deductible atau risiko. Tujuannya ada dua. Pertama adalah untuk biaya premi. Kalau risiko sendirinya tinggi, preminya bisa rendah. Kalau risiko sendiri rendah, preminya tinggi. Kedua adalah unsur pendidikan. Dengan adanya risiko sendiri, maka peserta asuransi atau tertanggung akan berhati-hati bahwa untuk setiap klaim yang terjadi, ada risiko sendiri yang mereka harus tanggung sebelum mereka mengklaim ke perusahaan asuransi. Kedua, peserta menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan kesehatan. Tidak lagi setiap badan gak enak, demam, sakit perut dan sebagainya, tidak harus buru-buru ke dokter. Coba ikhtiar dulu dengan berolahraga, dengan memakan makanan, memakai pola makan dan sebagainya, sehingga tidak harus pergi ke rumah sakit. Ketiga, menekan potensi penyalahgunaan atau penggunaan layanan medis yang tidak perlu. Terutama bagi perusahaan-perusahaan, pengalaman kami selama bertahun-tahun mengatur perusahaan asuransi, hampir selalu saja dari 100-200 peserta itu ada berapa orang yang kecenderungan biaya kesehatannya tinggi. Statistik akan orang tertentu itu akan tinggi. Nah, ada beberapa indikasi bahwa itu terjadi penyalahgunaan. Nah, lalu apa kerugiannya? Pertama, beban finansial tambahan saat mengakses layanan kesehatan. Jadi sekarang peserta Anda dan kita semua, kita sudah harus menganggarkan biaya sendiri. Cost sharing ini setiap kali berobat. Jadi kalau selama ini tidak lagi memikirkan betapa biaya sendiri, Anda tinggal kasih kartu, tapi sekarang harus diperhitungkan bahwa itu ada bagian yang Anda tanggung sendiri.
Kedua, ketidakpastian bagi peserta terhadap biaya yang harus dibayar sendiri. Tidak tahu berapa pastinya, apakah biaya berobat Anda ini ada 200, 300, 400, atau mungkin 1 juta. Kalau tinggi biayanya bisa 1 juta, berarti Anda harus sediakan uang 100.000. Cukup tinggi bukan? Ketiga, bisa menjadi kendala bagi peserta dengan keterbatasan dana saat membutuhkan layanan mendesak. Jadi ketika Anda emergency harus memang di rumah sakit, mungkin kerennya sudah masuk kritis, kronis, dan sebagainya, Anda harus berobat di rumah sakit, harus rawat inap, dan sebagainya, dan Anda harus siap-siap untuk membayar biaya. Kalau rawat inap, misalnya Anda 3 hari, 4 hari di rumah sakit, biayanya sekitar 20-30 juta, atau mungkin 40 juta, maka 10%-nya atau 4 juta rupiah Anda harus keluarkan dari kantong Anda sendiri. Cukup besar, ya, meski sudah ada asuransi. Jadi itu kerugian-kerugiannya. Ini tips untuk menghadapi perubahan ini. Pertama, baca dan pahami polis asuransi Anda. Kalau perlu, jika Anda menggunakan jasa broker asuransi, diskusikan dengan broker asuransi Anda dengan matang sebelum Anda memutuskan untuk memulai program asuransi Anda. Jangan hanya melihat besar premi, tapi juga lihat struktur cost sharing-nya seperti apa. Berapa beban yang harus ditanggung, berapa besar dari persentase yang ditanggung. Lalu tanyakan secara langsung kepada broker Anda, berapa co-payment, batas maksimal klaimnya seperti apa. Kedua, untuk perusahaan, lakukan review tahunan bersama broker agar paket manfaat karyawan tetap kompetitif dan efisien. Anggaran tetap efisien, biaya kompetitif, tapi beban bagi karyawan tidak terlalu berat. Tiga adalah gunakan manfaat COB dengan BPJS secara optimal. Beban pribadi peserta lebih ringan. Oke, berikut ini kami jelaskan mengenai tentang COB. COB atau bahasa Inggris adalah Coordination of Benefit, yaitu koordinasi manfaat antara 2 atau 3 perusahaan asuransi. Nah, kita tahu di Indonesia, kita atau setiap perusahaan atau mungkin setiap individu sudah mempunyai asuransi BPJS Kesehatan. Tetapi kita harus tahu bahwa BPJS Kesehatan mempunyai batasan-batasan tertentu, mulai dari jenis kamarnya, batas limit pengobatan, dan sebagainya. Sehingga kita atau beberapa perusahaan masih memerlukan jaminan tambahan di atas jaminan yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk menyamakan benefit ini, maka diperlukan yang disebutnya COB. COB adalah mekanisme di mana dua penjamin asuransi dapat saling melengkapi dalam membayar klaim agar tidak terjadi duplikasi pembayaran. Dalam konteks asuransi kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan menjadi penjamin utama. Sedangkan setelah BPJS membayar sesuai ketentuan, asuransi swasta akan menanggung sisa pembayaran sesuai manfaat polis. Contoh, jika biaya rumah sakit Anda adalah 10 juta, maka BPJS membayar 6 juta sesuai plafon yang ada, maka asuransi swasta membayar 3 juta. Dan Anda tetap membayar co-payment sebesar 1 juta rupiah atau 10%. Tetapi bebannya tidak 100% oleh perusahaan swasta, tapi sudah ada coordination benefit kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi. Akan tetapi tidak semua perusahaan asuransi umum, asuransi komersial itu sudah mempunyai program COB dengan BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana agar COB dapat berjalan? Apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda harus terdaftar dalam sistem COB BPJS dan asuransi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak semua perusahaan asuransi komersial itu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pilihlah perusahaan asuransi yang sudah punya kerjasama COB dengan BPJS Kesehatan. Kedua, rumah sakit harus sudah terintegrasi dengan sistem COB. Nah, juga tidak semua rumah sakit sudah mempunyai sistem atau sudah dapat menerima program COB. Oleh karena itu, di dalam daftar rumah sakit, klinik yang ada di dalam program asuransi Anda, pastikan mereka sudah mempunyai program COB atau dengan
Ya, kalau tidak ada dekat Anda di kota atau di tempat lain yang terdekat dengan Anda yang tersedia COB. Sekarang dengan adanya COB, Anda selain membawa wajib BPJS Kesehatan Anda juga membawa kartu berobat asuransi kesehatan. Nah, COB ini adalah program win-win, di mana biaya lebih ringan bagi peserta, tetapi risiko lebih terkendali bagi perusahaan asuransi. Nah, berkaitan dengan asuransi kesehatan, khususnya dengan adanya SOJK nomor 7 ini, maka peran broker asuransi itu semakin penting, terutama bagi perusahaan-perusahaan. Pertama, broker akan melakukan analisis kebutuhan dan profil risiko klien, serta menyusun program asuransi yang sesuai dengan peraturan terbaru ini. Kemudian memberikan edukasi menyeluruh kepada HR tip, HRD, dan peserta tentang struktur costing, hak dan kewajiban peserta. Kemudian broker menjadi penghubung antar perusahaan dan asuransi, memastikan semua persyaratan terpenuhi dan klaim berjalan lancar. Berikutnya, broker mendampingi proses klaim untuk menghindari kesalahan administrasi dan mempercepat penyelesaian. Terakhir, broker melakukan review dan negosiasi manfaat dengan asuransi setiap tahun agar tetap kompetitif dan terjangkau. Dan salah satu tugas utama broker adalah yang disebutnya sosialisasi. Menjelaskan kepada seluruh peserta manfaat dan benefit yang dapat disediakan oleh perusahaan asuransi, kemudian prosedur klaim dan sebagainya, dan jika terjadi hal-hal yang di luar prosedur dan sebagainya, broker asuransi hadir untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang tertunda itu dengan cepat dan baik. Jadi broker bukan hanya sekedar perantara, tetapi mitra strategis dalam pengelolaan risiko dan perlindungan kesehatan. Oke, kesimpulannya. Itulah ringkasan SJK nomor 7 2005 tentang cost sharing dan mekanisme koordinasi benefit dalam asuransi kesehatan. Ingat, 10% co-payment sekarang wajib, dan ini harus Anda pahami sejak awal. Jika Anda ingin mengevaluasi program asuransi kesehatan di perusahaan Anda atau ingin tahu level mana yang paling sesuai, hubungi kami LNG Insurance Broker di link berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam asuransi.